Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Provinsi Studi Sistem Informasi. Dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah informasi dan juga bisnis, kami bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses bisnis yang diterapkan oleh Florin Smoothies. Kami sangat menghargai sekali waktu yang diberikan untuk berbicara langsung kepada Kak Bagas mengenai hal ini. Kami percaya informasi yang kami dapatkan nantinya akan sangat bermanfaat untuk proyek kami ke depannya. Sebelum dimulai, saya beritahukan bahwa setiap informasi yang Kak Bagas berikan terhadap kami terkait proses bisnis yang dilakukan oleh Florin Smoothies akan kami jaga kerahasiaannya dan juga akan kami gunakan untuk keperluan riset kami. Apakah sudah bisa dimulai untuk pertanyaan awalnya? Udah bisa, Hen. Bisa. Oke, yang pertama mungkin bisa dijelaskan untuk struktur organisasi dari Florin Juice Smoothies ini. Untuk struktur organisasi usaha kami cukup simpel. Ada direktur yang ngatur, manajer keuangan, operasional, sama pemasaran. Tiap outlet punya 4 karyawan yang jaga operasional sehari-hari. 2 diantaranya jadi kasir, satu untuk shift pagi, satunya untuk shift siang. Terus ada 2 orang lagi yang ngolah bahan dibagi jadi 2 tim. Tiap tim bertugas satu shift entah pagi atau siang. Apa saja proses bisnis utama dari perusahaan Florin Smoothies ini? Proses bisnis utama ini ada 2. Yang pertama tentunya pengadaan bahan baku ya. Peran tenaga pengolah di sini kepada manajer operasional. Setelah manajer operasional menerima laporan tersebut, manajer operasional membuat pemesanan bahan baku yang habis atau tidak ada dan mengirimkan list pemesanan tersebut kepada pemasok. Lalu pemasok terima pesanan dan menyiapkan bahan-bahan yang dikirim bersama nota atau faktur pembelian. Setelah itu barulah waktu sampai bahannya dibayar sama tenaga pengolah. Uangnya ini dapat dari mana ya? Ya didapat dari hasil penjualan yang diputar gitu loh Mas. Jadi store uangnya itu setiap minggu sekali, tapi laporan keuangannya dilakukan tiap hari pakai pos printer Bluetooth yang bisa diakses manajer keuangan dan saya. Kalau proses penjualannya ya kasir nyambut pelanggan di awal, kasih menu, masukin pesanan, terus validasi pembayaran bisa tunai dan non tunai. Terus menyampaikan pesanan ke tenaga pengolah, setelah dibuat tenaga pengolah, barulah kasir memberikan pesanannya ke pembeli. Jikalau mau nambah ya bisa order lagi ke kasir nanti. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih masalah sama hambatan yang dihadapi selama menjalankan bisnis prosesnya? Beberapa bahan kurang bagus gara-gara tidak dicek dulu sama tenaga pengolah. Setelah bahan baku datang dari pemasok, akhirnya sewaktu akan diolah beberapa buah harus dibuang karena rasanya pasti kurang cocok dikonsumsi sama pelanggan. Kurang pengawasan juga buat proses beli bahan baku. Karyawan biasanya bayar langsung tanpa persetujuan manajer keuangan. Karena duitnya di-store seminggu sekali, padahal tiap hari ada perhitungan uang masuk dan sama uang keluarnya. Kami masih kurang bisa antisipasi dan responnya, kadang-kadang bahan habisnya cepat sekali kalau orderan lagi rame. Tapi malah terkadang bahan-bahan udah stok banyak, nyatanya sepi penjualan, alhasil ya nimbun bahan baku lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam masing-masing proses bisnis ini, Kak? Kalau di pembelian bahan baku itu tenaga pengolah, kasir, manajer operasional, sama pemasok. Kalau di penjualan itu kasir, tenaga pengolah, sama pelanggan saja.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih manfaat yang diharapkan dari perbaikan yang dilakukan? Kami tentunya sangat ingin menekan biaya produksi, tapi tetap menjaga kualitas, mengurangi resiko kekurangan bahan secara mendadak juga karena jika sampai terjadi kekurangan bahan baku, maka kepuasan pelanggan akan menurun. Bahkan ditakutkan pelanggan tetap pun akan beralih ke penjual lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa strategi yang Anda terapkan dalam manajemen keuangan? Apakah tidak ada kendala? Sejauh ini belum ada sih, karena terkontrol dari jauh melalui aplikasi pos kasir. Uang masuk dan keluar selalu transparan karena dicatat sistem. Mungkin ya agak bermasalah kalau dikaitkan dengan proses pembelian bahan baku, karena kasir pegang uang lebih untuk jaga-jaga kalau ada bahan baku kurang. Tapi kalau untuk sistem keuangannya sendiri tidak ada masalah. Baik, terima kasih Kak Bagas karena telah meluangkan waktunya. Selanjutnya kami akan menganalisis dan juga mengevaluasi proses bisnis yang diterapkan pada Florin Smoothies ini di awal ini. Yang di mana nanti kita butuh waktu untuk barangkali terdapat masalah ataupun yang butuh perbaikan akan kami analisis selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah informasi dan juga proses bisnis, di sini kami dari kelompok 2, Sistem Informasi 2022B, akan melakukan analisis dan juga perbaikan proses bisnis pada Florin Juice dan juga Smoothies. Kemudian di sini ada anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri dengan NIM terakhir 040, kemudian ada Naura Aidah dengan NIM akhir 041, kemudian ada Ayunda Mailin dengan NIM akhir 055, ada Vinka Amelia dengan NIM akhir 061, kemudian ada juga Ahmad Gofar dengan NIM akhir 162, dan juga ada Diana Putri dengan NIM akhir 073. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis itu sendiri. Jadi, proses bisnis itu sendiri merupakan suatu rangkaian atau kegiatan ataupun tugas yang dijalankan di dalam sebuah organisasi untuk menciptakan nilai atau menambah nilai terhadap bisnis organisasi tersebut. Ini melibatkan semua langkah yang diperlukan mulai dari awal hingga akhir untuk menciptakan, mengembangkan, dan menyampaikan produk atau layanan kepada konsumen. Nah, proses bisnis itu sendiri tidak hanya terfokus pada pembuatan barang atau layanan, namun juga mencangkup aktivitas lainnya seperti perencanaan, pengelolaan sumber daya, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan, serta manajemen operasional. Inti dari proses bisnis itu sendiri yaitu menciptakan nilai, baik itu dalam bentuk produk yang dijual kepada pelanggan atau layanan yang memenuhi kebutuhan mereka. Next. Selanjutnya di sini ada pengenalan Florin Juice and Smoothies. Di Florin merupakan kedai smoothies yang menyajikan minuman sehat dan lezat yang dibuat dari bahan-bahan seperti buah-buahan segar dan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Florin sendiri menawarkan berbagai pilihan rasa seperti mangga, stroberi, alpukat, coklat, dan matcha. Florin didirikan pada bulan Juli tahun 2023 dan telah mendirikan 2 cabang yaitu di Banyuwangi dan di Surabaya. Dengan jam operasional sendiri yaitu jam 8 hingga jam 3 sore dan jam 3 sore hingga jam 10 malam dengan 6 hari kerja dalam seminggu. Selanjutnya, Florin Juice juga telah menjadi tren di berbagai kalangan dan usia menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring dengan naiknya popularitas smoothies di kalangan generasi muda dan pelanggan lainnya. Nah, teman-teman dapat mengetahui lebih lanjut tentang Florin Juice dengan mengunjungi tautan yang terdapat di bio Instagram mereka. Oke, selanjutnya di sini ada keunggulan dan kekurangan dari Florin Juice and Smoothies. Di sini adalah ulasan dari pelanggan atau customer dari Florin Juice. Di sini seperti yang paling atas dari dapur Kamiti itu, wah mantul banget, tak sampai luber-luber gitu. Kemudian ada dari Fitri, wah enak banget deh. Jadi itu ini enak banget gitu. Oke. Dan di sini ada beberapa lagi ulasan dari beberapa customer. Oke, selanjutnya.
Nah, kayak gulanya kayak jadinya tumpah-tumpah, nggak cuma jus dan topping yang buah. Kemudian buahnya juga nggak pelit gitu. Ini banyak banget. Oke. Tapi ada kekurangan nih. Kok gampang tutup ya, Mbak? Saya kan senang bukanya jam 11, jam 12 juga tetap gitu. Jadi nggak cepat tutup lah ituin. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi dari Florin Juice and Smoothies. Di bagian direkturnya ada Muhammad Bagas, manajer keuangannya ada Lia Ayu, manajer operasionalnya itu Surya Putra, manajer pemasarannya Frinanda, kasir satunya Sofi Eka, tenaga pengolah 1 Nur Kafida, kasir 2 Fitriani, dan tenaga pengolah 2 ada Novarita. Dari struktur organisasi tersebut terdapat tanggung jawab dari masing-masing jabatan. Yang pertama, direktur itu memimpin dan memastikan usahanya berjalan dengan lancar. Selain itu bertanggung jawab menentukan tujuan dan strategi bisnis UMKM. Direktur juga memiliki wewenang membuat peraturan dan kebijakan bagi bisnisnya. Lalu yang selanjutnya ada manajer keuangan, itu merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol penggunaan anggaran. Kemudian mengelola fungsi akuntansi dalam proses data dan informasi keuangan, menganalisis keputusan investasi dan pembiayaan, dan manajemen risiko. Terus selanjutnya ada manajer operasional, bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi termasuk penyediaan stok bahan baku dan pengecekan unit operasional, mengkoordinasikan serta mengontrol pelaksanaan sistem dan prosedur berkaitan dengan produksi dan distribusi, melakukan analisis proses bisnis, melakukan evaluasi, melakukan pengawasan terhadap kualitas produk atau layanan, dan menyelesaikan masalah operasional serta mencari cara untuk meningkatkan efisiensi produktivitas. Selanjutnya ada manajer pemasaran, itu bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran perusahaan, termasuk menentukan segmen pasar, posisi pasar, dan nilai jual produk. Kemudian membuat dan mengelola kampanye pemasaran, baik online maupun offline, serta mengembangkan dan mempromosikan merek perusahaannya, mengumpulkan dan menganalisis data pasar, pelanggan, dan pesaing. Kemudian mengevaluasi dan mengukur efektivitas pemasaran. Lalu ada kasir, yaitu bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Tugas dan tanggung jawab kasir ini meliputi menyapa pelanggan dengan ramah dan sopan, kemudian memasukkan data pembelian ke dalam sistem kasir atau POS, menerima pembayaran tunai atau non-tunai dari pelanggan, memberikan kembalian dan struk pembayaran kepada pelanggan, serta menawarkan produk tambahan atau promo yang ada kepada pelanggan, menyelesaikan keluhan atau permintaan pelanggan, menjaga kebersihan dan kerapihan area kasir, menghitung dan melaporkan jumlah uang yang ada di kasir pada awal dan akhir shift. Lalu yang terakhir, tenaga pengolah itu bertanggung jawab untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Tugas dan tanggung jawabnya ini meliputi mengumpulkan, mengukur, menimbang bahan baku sesuai dengan resep atau standar produksi, melaporkan masalah atau kekurangan bahan baku kepada manajer operasional. Selain itu juga bertanggung jawab dalam mengoperasikan mesin atau alat produksi dengan cara yang aman, efisien, melakukan proses pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk, serta memeriksa kualitas dan kuantitas produk jadi sesuai dengan spesifikasi. Kemudian melakukan perawatan dan pembersihan mesin atau alat produksi secara rutin, melaporkan masalah atau kerusakan yang terjadi pada mesin atau alat produksi, mengikuti aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Next. Baik, masuk ke pembahasan BPMN atau Business Process Modeling Notation. Di sini BPMN sendiri ialah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Notasi ini didesain dengan tujuan untuk mengkoordinasi urutan proses dan pesan yang mengalir antara pelaku dan kegiatan yang berbeda.
Tujuan dari BPMN sendiri yaitu menciptakan draft permulaan dari proses-proses sampai dengan pengembangan teknis, meliputi alur dan pekerjaan dalam bentuk model atau notasi. BPMN juga menciptakan suatu jembatan terstandarisasi untuk gap antara desain proses bisnis dan implementasi proses. Next. Selanjutnya yang pertama ada proses bisnis pembelian bahan baku. Jadi di situ deskripsi alur bisnisnya. Dalam proses bisnis pembelian bahan baku pada Florin Smoothies ini terdapat 4 aktor, yaitu supplier, kasir, tenaga pengolah, dan manajer operasional. Prosesnya itu dimulai dari tenaga pengolah yang memeriksa ketersediaan stok. Apabila stok masih tersedia, maka prosesnya selesai karena tidak perlu mencari atau membeli bahan baku tersebut. Kemudian apabila stoknya tidak tersedia, maka tenaga pengolah membuat laporan stok kosong yang kurang, kemudian dikirim kepada manajer operasional. Setelah manajer operasional itu menerima laporan tersebut, manajer operasional membuat pemesanan bahan baku yang tidak tersedia dan mengirimkan list pemesanan tersebut kepada supplier. Saat supplier telah menerima list pemesanan, ia akan mempersiapkan bahan sesuai list pesanan, kemudian mengirim pesanan tersebut beserta nota pembayaran. Setelah itu, tenaga pengolah menerima pesanan dan nota pembayarannya. Kemudian, tenaga pengolah meminta uang ke kasir dan kasir memberikan uang untuk membayar pesanan tersebut. Setelah menerima uang pembayaran dari kasir, tenaga pengolah melakukan pembayaran kepada supplier dan proses pembayaran selesai. Tidak berhenti di situ saja, setelah tenaga pengolah melakukan pembayaran, ia akan membuat laporan pembelian yang kemudian dikirim pada manajer operasional. Saat manajer operasional menerima laporan pembayaran, maka prosesnya selesai. Next. Selanjutnya ada proses bisnis saat ini atau arus bisnis penjualan. Dalam proses bisnis penjualan melibatkan 3 aktor, yaitu pelanggan, kasir, dan tenaga pengelola. Proses ini dimulai dari pelanggan yang meminta daftar menu kepada kasir, kasir memberikan daftar menu kepada pelanggan. Pelanggan dapat melihat menu dan meminta penjelasan tentang minuman yang tertarik, atau langsung memesan minum tanpa meminta kejelasan. Kasir menjelaskan deskripsi minuman yang diminta oleh pelanggan, atau mencatat pesanan minuman yang dipilih oleh pelanggan melalui sistem. Selanjutnya, kasir mengecek ketersediaan minum yang dipesan oleh pelanggan. Jika minuman tidak tersedia, kasir menginformasikan kepada pelanggan bahwa stok minuman sedang kosong. Pelanggan dapat memesan ulang menu minuman yang tersedia atau tidak jadi membeli minumannya. Jika minuman tersedia, kasir menginformasi kepada pelanggan jumlah tagihan yang harus dibayar. Pelanggan menerima informasi tagihan dari kasir, pelanggan memeriksa kesesuaian tagihan dengan pesanan yang dibuat. Jika tagihan sesuai dengan pesanan, pelanggan dapat membayar tagihan secara tunai maupun non-tunai kepada kasir. Jika tagihan tidak sesuai dengan pesanan, pelanggan dapat meminta permintaan perbaikan tagihan kepada kasir. Kasir akan menginput tagihan ulang sesuai pemesanan pelanggan. Setelah pelanggan membayar tagihan, kasir menerima pembayaran dari pelanggan dan mencetak bukti pembayaran. Kasir memberikan bukti pembayaran kepada pelanggan, kemudian kasir menginformasikan pesanan minuman pelanggan kepada tenaga pengelola. Tenaga pengelola membuat minuman sesuai dengan pesanan pelanggan. Tenaga pengolah menyiapkan minuman yang dibuatnya. Kasir mengambil minuman yang sudah disiapkan oleh tenaga pengolah. Kasir memberikan minuman kepada pelanggan, pelanggan menerima minuman dari kasir. Proses ini dapat berakhir di sini atau pelanggan dapat memesan ulang minuman dengan meminta daftar menu kembali kepada kasir. Next. Selanjutnya, kami menganalisis proses bisnis yang mengalami kendala di mana kendala dalam proses pembelian bahan baku.
terjadi ketika beberapa bahan yang kualitasnya kurang karena belum adanya pengecekan kualitas oleh tenaga pengolahan, sehingga pengolahan buah tidak optimal karena beberapa buah tentunya harus dibuang untuk tetap menjaga rasa yang sampai di mulut konsumen. Selanjutnya, kurangnya pengawasan dan pengendalian internal terhadap proses pembelian bahan baku, di mana hal ini dikarenakan pembayaran langsung dilakukan oleh karyawan tanpa melalui manajer keuangan. Hal ini dikarenakan juga penyetoran uang fisik dilakukan setiap seminggu sekali, bukannya setiap hari. Walaupun nyatanya perhitungan uang masuk dan keluar dilakukan setiap hari. Yang ketiga, ada kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan biaya operasional. Yang keempat, kurangnya kemampuan untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan permintaan pasar, persaingan, regulasi, dan teknologi yang berpengaruh terhadap proses pembelian bahan baku. Next. Setelah diidentifikasi penyebab masalahnya adalah yang pertama, karyawan Florin Smoothies tidak mengecek kualitas dan kuantitas bahan baku yang diterima langsung dari pemasok. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan, kerusakan, atau kekurangan bahan baku yang berdampak pada kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua, ada manajer operasional dan manajer keuangan yang tidak terlibat secara penuh dalam membantu proses bisnis pembelian bahan baku. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya koordinasi, pengawasan, dan pengendalian internal terhadap proses ini. Hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya serta pengelolaan biaya operasional. Oke, selanjutnya di sini ada proses bisnis rekomendasi untuk arus pembelian bahan baku. Di sini yang pertama yaitu pada tim pengadaan bahan baku Florin itu terdapat 3, yaitu manajer keuangan, manajer operasional, dan juga warehouse. Kemudian ada juga dari supplier. Nah, dimulai dari manajer operasional itu akan menentukan bahan bakunya, apa yang akan diminta. Kemudian meminta bahan baku ke pihak warehouse atau tim warehouse. Kemudian dari warehouse akan menerima permintaan bahan baku dan melakukan pengecekan ketersediaan bahan baku yang ada. Apabila bahan baku tersedia, maka warehouse akan memproses request bahan baku dan kemudian request akan dikonfirmasi dan warehouse akan memberikan bahan baku kepada manajer operasional sesuai dengan yang diminta. Kemudian proses selesai. Nah, tapi jika bahan baku tidak tersedia, maka warehouse akan mengirimkan laporan kebutuhan bahan baku ke manajemen keuangan. Di sini kemudian manajemen keuangan akan menerima laporan kebutuhan bahan baku dan akan melakukan pengadaan dana. Yang nantinya akan dilanjut oleh warehouse akan melakukan pemesanan bahan baku ke supplier. Di sini kemudian supplier akan menerima pemesanan bahan baku dan supplier akan memproses pesanannya. Setelah selesai diproses, bahan baku akan dikirimkan ke warehouse langsung. Kemudian warehouse akan menerima bahan baku. Nah, ketika diterima, warehouse tentunya akan memeriksa bahan baku. Di sini akan dicek secara kuantitasnya dan juga kualitasnya, apakah bahan baku yang dikirimkan sudah sesuai jumlahnya ataupun kualitasnya. Jika kuantitas atau kualitasnya tidak sesuai, maka nantinya warehouse akan meminta melakukan retur bahan baku kepada supplier. Dan supplier nantinya akan menerima pengembalian bahan baku dan akan mengirimkan kembali bahan baku dan memastikannya sesuai. Dan proses itu akan berulang sampai nantinya bahan baku telah sesuai. Apabila bahan baku ketika pemeriksaan telah sesuai, maka dari tim warehouse akan melakukan update stok bahan baku. Kemudian dilakukannya sortir ulang bahan baku. Di sini sortir ulang bahan baku akan dicek secara lebih dalam lagi tentang kualitasnya dan akan diatur tentang prioritas penggunaannya, apakah bahan baku yang telah dipesan kemarin digunakan terlebih dahulu ataupun bagaimana. Kemudian di sini warehouse akan membuat laporan pembelian yang nantinya akan diserahkan ke manajemen keuangan. Dan nantinya manajemen keuangan akan memproses laporan dan mengkonfirmasi laporan. Kemudian laporan tersebut akan dikirimkan ke manajer operasional. Kemudian manajer
operasional akan mendapatkan informasi ketersediaan bahan baku setelah update stok tadi dari warehouse. Kemudian manajer operasional akan membuat request kembali bahan baku, kemudian request akan diproses oleh warehouse. Kemudian warehouse akan mengkonfirmasi request dan memberikan bahan baku kepada manajer operasional yang nantinya akan diberikan kepada karyawan penanggung jawab pengolah. Setelah itu proses selesai. Baik, berdasarkan BPMN yang sudah kami buat dan kami rekomendasikan, kami mengambil beberapa poin dalam analisis solusi, yaitu yang pertama dengan meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab karyawan, penanggung jawab warehouse dalam mengecek kualitas dan kuantitas bahan baku yang diterima dari pemasok. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, insentif, atau sanksi yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu dengan meningkatkan keterlibatan dan koordinasi manajer operasional dan manajer keuangan dalam proses bisnis pembelian bahan baku. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sistem informasi yang terintegrasi, membuat standar prosedur operasional, atau membuat komite pengawas yang terdiri dari para manajer tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan seleksi dan evaluasi terhadap pemasok, serta melakukan sortir kualitas bahan baku beberapa kali. Dan yang terakhir, dengan meningkatkan kepuasan para stakeholder terhadap proses bisnis pembelian bahan baku dengan memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei kepuasan, melakukan komunikasi yang baik, atau memberikan layanan tambahan yang bernilai. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan BPMN dan solusi. Di sini ada flow dari sisi pelanggan. Pelanggan mendapatkan pesanan yang diinginkan, kemudian pelanggan mendapatkan kesempatan untuk membeli Florin Smoothies. Selanjutnya meningkatkan kenyamanan pelanggan, yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari sisi Florin, mengurangi resiko kekurangan bahan baku, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, mendapatkan feedback yang baik dari pelanggan, mengantisipasi perolehan bahan baku yang kurang baik. Selanjutnya ada meningkatkan pengawasan terhadap bahan baku dan anggaran pengeluaran. Yang terakhir ada menekan biaya produksi. Oke, next. Oke, sekarang yang positif. Dari sisi pelanggan, resiko keterlambatan pemenuhan permintaan. Kemudian resiko pelayanan pelanggan tidak optimal. Dari sisi Florin, biaya operasional dan biaya produksi yang besar di awal. Kemudian menambahkan jam waktu operasional, dan terakhir menambahkan shift kerja karyawan. Oke, next. Oke, manfaat penerapan BPN dan solusi. Oke, dari sisi pelanggan, kualitas rasa terjaga, kepuasan pelanggan terpenuhi karena menu yang selalu available. Kemudian dari sisi Florin sendiri, mendapatkan produk dengan kualitas yang bagus, ramalan persediaan bahan baku yang akurat, kemudian ada terbentuknya alur komunikasi dari karyawan, manajer operasional, manajer keuangan, dan supplier yang terstruktur dengan baik. Oke, selanjutnya minat terjadinya kecurangan. Yang terakhir, biaya produksi terminimalisir sebab adanya penurunan intensitas membuang. Oke, biaya produksi minimalisir sebab adanya penurunan intensitas membuang bahan baku yang kualitasnya tidak baik. Oke. Saya mau bertanya, bagaimana jika awalnya tidak memiliki gudang, lalu memutuskan untuk memiliki gudang? Apakah perlu menambah jumlah pekerja? Jika iya, apakah itu akan meningkatkan biaya operasional? Izin menjawab pertanyaan Kak Bagas. Saran dari saya atau saran dari kami, Kak Bagas tidak perlu menambah pegawai, cukup memilih salah satu karyawan yang bertugas di gudang, seperti tenaga pengolah. Hal ini dilakukan agar tidak menambah biaya operasional berupa gaji karyawan dalam bisnis, melainkan untuk menghindari persaingan peran, konflik, atau saling menyalahkan antar karyawan. Tujuannya adalah menjaga kerjasama yang baik dan efisien dalam operasional kerja. Terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya itu, apa perbedaan antara melakukan pemeriksaan kesesuaian bahan baku dengan menyortir bahan baku? Oke, izin menjawab ya. Jadi untuk cek kesesuaian itu nanti akan meneliti kualitas dan juga kuantitas sekaligus. Jadi detail kondisi bahan baku akan dicek. Nah, kalau sortir itu sendiri akan pengecekan kembali kondisi bahan baku sebelum nantinya bahan baku benar-benar digunakan dan mengatur juga prioritas penggunaan yang akan digunakan. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan kembali dari Kak Bagas sendiri? Udah, itu aja pertanyaannya. Bentar. Juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya Kak Bagas yang telah meluangkan demi membantu kami dalam menyelesaikan proyek ujian akhir semester mata kuliah informasi dan juga proses bisnis. Semoga bisnis dari Kak Bagas ini yang berupa Florin Juice ini tetap laris dan juga lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin. Oke.